Manusia selalu mencoba mencari tahu apa arti hidup ini dan mengapa kita ada di sini. Kita menggunakan metafora berbeda untuk mendekonstruksi pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang hidup. Orang seringkali berpikir tentang hidup seperti sebuah permainan. Ide ini menarik bagi kita karena kita suka melihat hidup sebagai kontes di mana kita bersaing dengan orang lain. Kita berpikir bahwa kita memenangkan permainan hidup dengan mencapai kesuksesan. Apakah hidup hanyalah sebuah permainan? Jika ya, apa aturan-aturannya? Bagaimana cara bermain dengan lebih baik? Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana hidup sebenarnya seperti sebuah permainan. Jika Anda melihat hidup dengan cara ini, itu dapat menjadi jauh lebih menyenangkan dan mengasihkan. Jadi untuk saat ini, ikuti saya saat saya menjelaskan. Biarkan ide-ide Anda sendiri untuk sejenak, dan bukalah pikiran Anda untuk ide baru ini. Anda datang ke dunia ini, tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dan akhirnya Anda akan menjadi tua dan mati suatu hari nanti. Sepanjang fase-fase ini, Anda akan menghadapi berbagai tantangan dan menghadapi berbagai rintangan. Anda mungkin kalah, Anda mungkin gagal, dan Anda juga mungkin menang berkali-kali. Anda mungkin mencapai tujuan, mewujudkan impian, dan memberi dampak. Anda mungkin mencintai, Anda mungkin tertawa, dan Anda mungkin menjalani hidup yang memuaskan. Selama hidup ini, Anda mengalami permainan hidup. Tapi apa itu permainan? Mungkin Anda bertanya. Nah, setiap permainan memiliki aturan, tujuan, pemenang, dan pecundang. Dalam banyak hal, hidup dapat mencerminkan karakteristik ini. Ada norma yang harus diikuti, tujuan yang harus dicapai, kemenangan yang harus dirayakan, dan kekalahan yang harus ditanggung. Dan Anda tidak memulai permainan dengan mengetahui segala sesuatu yang perlu Anda ketahui. Ini adalah perjalanan yang menyenangkan untuk dijalani. Tapi bagaimana Anda bisa menikmati permainan ini saat kegagalan dan rintangan menghantam Anda dengan keras? Nah, sama seperti dalam permainan, Anda tidak akan menikmati bermain jika itu mudah dan bisa diprediksi. Anda menikmati permainan karena itu menantang, tetapi juga memberikan penghargaan. Ketika Anda memahami ini, hidup Anda akan menjadi jauh lebih menyenangkan dan mengasihkan. Anda dapat menjadi apapun yang Anda inginkan dan melakukan apapun yang Anda impikan. Ini adalah permainan. Anda adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan hidup Anda. Anda adalah pencipta dunia Anda sendiri. Ya, ada orang lain dalam permainan hidup ini, tetapi mereka semua bermain permainan mereka sendiri. Apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Bayangkan bahwa kita semua bermain permainan kita sendiri di dalam satu permainan besar yang dibagikan. Setiap dari kita dapat membuat permainan kita sendiri dan memainkannya sesuai dengan keinginan kita. Anda bertanggung jawab atas permainan Anda. Anda mengendalikan diri Anda dan hanya diri Anda sendiri. Jika Anda mengubah apa yang terjadi di dalam diri Anda, permainan Anda akan berubah di luar juga. Itu adalah cara permainan dibuat. Hukum alam semesta adalah aturan permainan ini. Mereka selalu bekerja. Mereka bukanlah pihak yang berpihak pada Anda atau melawan Anda. Mereka hanya ada. Tetapi sebagai pemain dan pencipta permainan Anda dapat menggunakan hukum-hukum ini untuk keuntungan Anda. Mereka adalah alat yang kita gunakan untuk menciptakan dunia kita. Pahami betapa kuatnya Anda. Anda bukan sekedar makhluk biasa yang berjalan-jalan. Anda adalah bagian dari apa dan siapa yang menciptakan segala yang ada. Dan Anda berada di sini di bumi untuk bermain dengan energi dan kekuatan Anda untuk menciptakan. Anda di sini untuk menciptakan apapun yang Anda suka. Permainan ini dibuat untuk Anda. Ini dirancang hanya untuk Anda. Ini menawarkan Anda lensa baru untuk memahami pengalaman Anda. Bayangkan bahwa setiap pilihan yang Anda buat adalah langkah dalam permainan ini. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah tingkatan yang harus ditaklukkan. Setiap kegagalan adalah pelajaran yang harus dipelajari. Setiap keberhasilan adalah hadiah yang harus dihargai. Dan setiap impian adalah pencarian yang harus diselesaikan. Metafora permainan hidup ini memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir Anda dari korban menjadi pemain. Alih-alih merasa dikalahkan oleh kesulitan hidup, Anda mulai melihatnya sebagai tantangan yang dirancang untuk memperkuat Anda. Anda menyadari bahwa Anda bukanlah penonton biasa, tapi pemain aktif dengan kemampuan untuk merencanakan strategi, membuat pilihan, belajar, tumbuh, dan akhirnya menang. Ini adalah pemahaman yang memerdekakan, memberikan penguatan, dan pada akhirnya
membawa penguasaan. Tidak ada permainan yang bisa dimainkan tanpa aturan, dan permainan hidup juga tidak terkecuali. George Bernard Shaw, seorang penulis, kritikus, dan intelek yang sangat terkenal pernah berkata, "Hidup bukanlah tentang menemukan diri Anda, tetapi hidup adalah tentang menciptakan diri Anda sendiri." Ini adalah aturan permainan hidup untuk diri Anda sendiri. Hidup tidak hanya terjadi pada Anda, tetapi terjadi untuk Anda. Setiap pilihan yang Anda buat, setiap tindakan yang Anda lakukan, dan bagaimana Anda bereaksi membentuk siapa Anda. Ini menciptakan gambaran Anda kepada dunia. Kemampuan untuk membentuk hidup Anda sepenuhnya ada di dalam kendali Anda. Aturan kedua adalah menjadi kuat dan bangkit kembali. Nelson Mandela, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Afrika Selatan, pernah berkata, "Kemuliaan terbesar dalam hidup bukanlah hidup yang tidak pernah jatuh, tetapi saat bangkit setiap kali kita jatuh." Hidup akan melemparkan tantangan, hambatan, dan perangkap di depan Anda. Tetapi setiap kali Anda menghadapi kemunduran, itu adalah kesempatan untuk bangkit kembali, menjadi lebih kuat, dan mendekatkan diri pada kemenangan dalam permainan hidup ini. Aturan terakhir adalah tentang keterhubungan. Kita semua adalah pemain yang memainkan permainan kita sendiri. Tetapi kita, bagaimanapun, terhubung satu sama lain dengan cara yang mungkin tidak selalu kita pahami. Ketika kita mengakui ini, kita dapat lebih empati terhadap orang lain, memahami mereka, dan merasa bahwa kita semua bersama-sama dalam permainan ini. Jadi, apa saja strategi dalam permainan hidup ini? Nah, strategi pertama adalah belajar. Seperti dalam setiap permainan, hidup membutuhkan Anda untuk belajar. Pelajari dari pengalaman Anda, pengalaman orang lain, kesalahan Anda, dan keberhasilan Anda. Pengetahuan akan membekali Anda dengan alat-alat yang diperlukan untuk menjelajahi permainan ini dengan efektif. Selanjutnya, ingatlah bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kunci. Seringkali kita begitu terpaku pada tujuan akhir, sehingga kita lupa untuk menghargai perjalanan. Peluklah setiap momen, setiap langkah dalam perjalanan Anda. Karena dalam kata-kata Ralph Waldo Emerson yang berkata, "Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan akhir." Karena itu penting untuk tetap gigih, mengambil resiko, belajar, beradaptasi, dan kemudian tetap gigih yang berkelanjutan. Menang dalam permainan hidup ini tidak selalu berarti mencapai kesuksesan materi atau pengakuan sosial. Sebaliknya, ini tentang menemukan kebahagiaan, kepuasan, dan rasa puas. Hadiah sejati terletak dalam hidup yang baik, hidup yang ditandai oleh pertumbuhan dan cinta. Dan permainan ini adalah permainan yang tak terbatas. Anda harus bermain sampai nafas terakhir Anda. Anda mungkin gagal, dan itu baik-baik saja. Anda mungkin kalah, dan itu juga baik-baik saja. Karena kegagalan bukanlah kebalikan dari keberhasilan, melainkan bagian dari keberhasilan. Kuncinya adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti bermain permainan ini. Dan ingatlah, dalam permainan ini, Anda tidak pernah benar-benar kalah. Setiap akhir adalah awal yang baru. Dan setiap kemunduran adalah persiapan untuk kembali bangkit. Mainkan permainan ini dengan segala yang Anda miliki. Karena inilah permainan terbesar yang akan pernah Anda mainkan, yaitu permainan hidup. Saya sangat senang Anda menonton sampai akhir. Saya harap Anda belajar sesuatu hari ini. Dan saya mengucapkan selamat atas segala hal yang indah dalam hidup Anda ketika Anda bermain dalam permainan hidup ini. Pikiran dan komentar Anda sangat kami hargai. Saya akan sangat senang membacanya. Semoga kasih ilahi selalu bersama Anda. Terima kasih. Salam.